Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nurrahma, NIM 190205-204. Saya dari kelas 19A5, Prodi D3 Rekam Medis. Saya akan menyampaikan materi tentang anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria yaitu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal yaitu mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel atau cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Tujuannya yaitu mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Yang pertama yaitu ginjal, mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar atau urin. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Bagian-bagian ginjal ada 8. Yang pertama yaitu ada korteks, bagian luar ginjal. Yang kedua ada medula, bagian dalam ginjal. Kemudian ada piramid, medula yang berbentuk kerucut. Ada kolumna bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, papilaris Berlini, yaitu papila dari tiap piramid. Yaitu ada pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Kemudian ada calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang terakhir ada calyx major, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Fungsi ginjal, yang pertama sebagai pengeluaran zat sisa organik, yang kedua pengaturan konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, yang keempat pengaturan produksi eritrosit, yang kelima pengaturan tekanan darah, kemudian pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, dan pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal, setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas 2, yang pertama yaitu lapisan luar atau lapisan korteks atau substantia corticalis, dan lapisan dalam medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal, yang pertama mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air, kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit atau diare dan muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Bergantung pada apa yang dimakan, campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. Kemudian, yang keempat ada ekskresi sisa hasil metabolisme atau ureum, asam urat, kreatinin, zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. Kemudian yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah, membentuk
eritripoiesis atau mempunyai peran penting untuk memproses pembentukan eritrosit. Kemudian yang kedua ada ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian, yaitu berada di dalam rongga abdomen dan di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa dan lapisan dalam atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga ada vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Vesika urinaria mempunyai bagian apek, korpus, dan fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau tak sadar. Kemudian yang keempat ada uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Berfungsi yaitu menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra pada wanita panjangnya sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh terjadi di dalam glomerulus. Hasilnya yaitu filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contorcus proximal. Hasilnya yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna, ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, dialirkan ke tubulus contortus collectivirus, kemudian ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Kemudian ke rongga ginjal, ke ureter, dan ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ciri-ciri urin yang normal yaitu jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein dimakan. Warnanya bening, oranye pucat, tanpa endapan. Baunya biasa, tajam, atau kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan hormonal. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air,
ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air terdapat 96% dan benda padat 4%. Terdiri atas ureum 2% dan produk metabolik lain 2%. Patologi sistem urinaria. Yang pertama, glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang kedua, sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit menyerang ginjal dan menyebabkan protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga ada nefritis, yaitu peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang keempat yaitu gagal ginjal atau renal failure, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebabnya yaitu kencing, batu dan tumor, kanker, kista, dan glomerulonefritis. Ciri-ciri gagal ginjal yaitu yang pertama, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebihan, kulit ruam dan kering, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah pinggang, kencing sedikit, kencing merah atau darah, dan kelainan urin, proteinuria, hematuria, dan bakteri. Yang kelima yaitu pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, disebabkan oleh Escherichia coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba, yaitu berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Yang keenam, yaitu hidronefrosis, yaitu pengembungan ginjal, akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat atau batu, tumor, arteri, atau vena yang letaknya abnormal. Yang ketujuh, batu ginjal. Massa keras seperti batu yang berbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa berbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal, maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan batu disebut urolithiasis. Yang kedelapan, ada vesikoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesikoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Yang kesembilan ada cystitis, yaitu radang kandung kemih, disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Yang kesepuluh ada uretritis, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya yaitu bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia atau pada alat kontrasepsi. Gejala yang timbul adalah ada darah pada urin, nyeri, demam, dan gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkaan,
rasa sakit pada saat hubungan seksual. Yang ke-11 ada strikutur uretra, yaitu penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya kelainan bawaan, operasi, dan infeksi. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatan yang pertama, hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua, penyesuaian dosis obat-obatan. Yang ketiga, persiapan terapi pengganti ginjal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.